Kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan McDonald's. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nicholas Sukadita. Nama saya Raka Sajid Prasuara. Nama saya Christopher Evan Ligi Prayudi. Nama saya Fernando Sebastian. Nama saya Stanislaus Branginti. Selamat menyaksikan. Sejarah dari McDonald. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Awalnya, mereka membuka restoran bernama McDonald's Barbecue yang kemudian berevolusi menjadi restoran cepat saji yang berfokus pada burger dengan tang goreng. Pada tahun 1955, Ray Kroc bergabung dengan McDonald's dan memperluas bisnis secara global dengan membuka waralaba di berbagai negara. Kini, McDonald's adalah salah satu jaringan restoran cepat saji yang terbesar di dunia. Kemudian untuk pendirinya, Richard dan Maurice McDonald adalah pendiri awal dari McDonald. Kemudian, Ray Kroc menjadi figur kunci yang mengubah McDonald menjadi jaringan global. Di Indonesia sendiri, McDonald dioperasikan oleh PT Rexom National Food sebagai pemegang lisensi. Kemudian, untuk bisnis yang dijalankannya sendiri, McDonald menjalankan bisnis restoran cepat saji yang menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman, termasuk burger, ayam goreng, kentang goreng, minuman soda, kopi, serta produk-produk lainnya. Mereka juga memiliki menu yang disesuaikan dengan kebudayaan dan selera dari berbagai negara sendiri. Mereka juga menyediakan layanan drive-thru, McDelivery atau pengiriman online, dan juga McCafe di beberapa gerai tertentu. Deskriptif atau proses bisnis dan ruang lingkup dari sistem yang akan dibangun. 1. Pengadaan bahan baku. McDonald bekerjasama dengan pemasok lokal dan internasional untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi. Standarisasi bahan baku untuk menjaga konsistensi rasa di seluruh gerai. Implementasi sistem rantai pasokan yang efisien untuk meminimalkan pemborosan dan menjaga kesegaran bahan. 2. Manajemen inventaris. Penggunaan sistem inventaris terintegrasi untuk memantau stok secara real time. Penerapan metode just in time atau JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan kesegaran bahan. Peramalan permintaan menggunakan data historis dan tren pasar untuk optimalisasi stok. Ketiga, penyiapan menu. Pertama, standarisasi proses penyiapan makanan untuk menjaga konsistensi kualitas. Penggunaan peralatan khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyajian. Pelatihan karyawan secara berkala untuk memastikan terhadap standar penyiapan makanan. Keempat, layanan pelanggan. Menyediakan berbagai opsi pemesanan, counter, drive-thru, kios, self-service, dan aplikasi mobile. Implementasi sistem antrian yang efisien untuk meminimalkan waktu tunggu. Pelatihan karyawan dalam hal layanan, pelanggan, dan penanganan keluhan. Kelima, ada manajemen kualitas. Penerapan standar HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points untuk keamanan pangan. Inspeksi rutin terhadap kebersihan dan kualitas makanan. Sistem umpan balik pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, ada pemasaran dan promosi. Pengembangan menu lokal untuk menyesuaikan dengan selera pasar Indonesia. Pelaksanaan kampanye promosi nasional dan lokal. Pengelolaan program loyalitas pelanggan melalui aplikasi mobile. Yang ketujuh, ada manajemen keuangan. Sistem POS atau Point of Sale. Terintegrasi untuk pencatatan transaksi, analisis kinerja keuangan per gerai dan secara nasional. Pelaporan keuangan reguler ke kantor pusat global. Yang ke-8 ada pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, sistem manajemen kinerja untuk evaluasi dan promosi karyawan, implementasi kebijakan ketenaga kerjaan yang sesuai dengan regulasi lokal dan standar global McDonald. Ruang lingkup sistem meliputi yang pertama, operasional restoran, yaitu pengelolaan ratusan gerai di seluruh Indonesia, lalu standarisasi operasional di semua gerai untuk menjaga konsistensi. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap preferensi lokal sambil mempertahankan standar global.
Nah, dan yang kedua itu manajemen rantai pasokan. Meliputi kerjasama dengan pemasok lokal dan internasional, lalu pengelolaan gudang dan distribusi bahan baku ke seluruh gerai, dan optimalisasi rute distribusi untuk efisiensi biaya dan waktu. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan menu, yaitu riset dan pengembangan menu yang sesuai dengan selera lokal, lalu implementasi menu musiman dan promosi khusus, dan kolaborasi dengan tim R&D global untuk inovasi produk. Yang keempat itu teknologi dan inovasi yang berisi implementasi sistem POS dan manajemen restoran terintegrasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile untuk pemesanan dan program loyalitas. Dan yang terakhir itu integrasi teknologi baru seperti kios self-service dan sistem pemesanan digital. Yang kelima adalah pemasaran dan branding, yaitu pelaksanaan strategi pemasaran nasional yang selaras dengan guideline global, lalu pengelolaan media sosial dan kampanye digital, dan kerjasama dengan influencer dan selebriti lokal untuk promosi. Yang keenam itu tanggung jawab sosial perusahaan. Program Ronald McDonald House Charities Indonesia, lalu inisiatif keberlanjutan lingkungan seperti pengurangan plastik sekali pakai, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas lokal. Yang ketujuh, kepatuhan dan regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pangan dan ketenagakerjaan Indonesia, lalu implementasi standar keamanan pangan global McDonald's, dan pengelolaan lisensi dan perizinan untuk operasi di Indonesia. Yang ke-8 itu adalah ekspansi bisnis. Perencanaan dan pelaksanaan pembukaan gerai baru, analisis pasar untuk identifikasi lokasi potensial, dan evaluasi kinerja gerai dan optimalisasi jaringan restoran. Dengan ruang lingkup yang luas ini, McDonald's Indonesia beroperasi sebagai entitas bisnis yang kompleks, menggabungkan standar global dengan adaptasi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses flowchart dari perusahaan bisnis McDonald's. Yang pertama adalah kita mulai dari start. Customer melihat menu. Setelah customer melakukan pemilihan menu, customer memilih jenis pesanan. Pertama adalah jenis pesanan di tempat, yaitu pesan di dekat kasir. Lalu yang kedua adalah customer bisa melakukan pemesanan di drive-thru. Dan yang terakhir adalah customer bisa melakukan pesanan via online. Lalu setelah customer melakukan pemesanan di 3 tempat yang berbeda ataupun pemilihan salah satu tempat, customer dapat melakukan pemesanan dan customer melakukan pembayaran. Setelah customer melakukan pembayaran, apakah dalam sistem pembayaran telah diterima? Jika pembayaran telah diterima, maka pesanan dapat diproses dan sistem langsung mengecek inventories. Jika pesanan tidak diterima karena pembayarannya ditolak, maka pesanan dibatalkan, diproses, dan customer harus melakukan pembayaran ulang. Setelah tadi dilanjut dengan cek inventories, maka sistem akan mengecek stoknya. Jika stoknya cukup, maka proses akan dilanjut untuk menyiapkan pesanan. Jika stoknya kurang, maka akan melakukan pesan inventaris terlebih dahulu, baru menyiapkan pesanan. Setelah pesanan disiapkan, maka akan dilihatnya quality check. Setelah quality check dilihat, akan menetapkan 2 standar, yaitu lulus standar ataupun tidak lulus standar. Jika tidak lulus standar, maka harus menyiapkan pesanan dari awal lagi. Sedangkan jika lulus standar, maka pesanan disiapkan untuk diberikan. Lalu melakukan update inventories. Setelah itu, sinkronisasi data global dan membuat laporan hasil penjualan oleh karyawan untuk manajer, dan selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram pada McDonald's. Untuk tabel pertama, itu merupakan tabel entity dengan atribut integer ID inventaris sebagai primary key, string ada nama item, jumlah merupakan integer, satuan string, tanggal kadaluarsa date, dan kode global itu dalam bentuk string. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel promosi dengan primary key sebagai ID promosi yang merupakan bentuk integer, nama promosi dalam bentuk string, tanggal mulai dalam bentuk date, tanggal selesai dalam bentuk date, diskon dalam float date, dan kode global dalam string. Dan tabel berikutnya merupakan standar kualitas dengan
primary key, ID standar, integer, ID menu sebagai foreign key yang merupakan integer juga, deskripsi standar dalam bentuk teks, waktu persiapan dalam bentuk int. Dan ketiga tabel itu menyangkut dalam tabel menu dengan primary key sebagai ID menu dalam bentuk integer, nama menu dalam bentuk string, harga dalam bentuk float, kategori dalam bentuk string, ketersediaan dalam bentuk boolean, kode global, dan dalam bentuk string. Selanjutnya akan membahas mengenai tabel pelanggan dengan primary key ID pelanggan dalam bentuk integer dan nama pelanggan dalam bentuk string, nomor telepon dalam bentuk integer, email dalam bentuk string, poin loyalitas dalam bentuk integer. Karyawan memiliki primary key ID karyawan dalam bentuk integer, nama karyawan dalam bentuk string, jabatan dalam bentuk string, jadwal kerja dalam bentuk string juga. Selanjutnya pada tabel gerai memiliki primary key ID toko dalam bentuk integer, nama toko dalam bentuk string, alamat dalam bentuk string, tipe toko dalam bentuk string, kode global dalam bentuk integer. Dan ketiga tabel tersebut bersangkut kepada tabel pesanan dengan primary key merupakan ID pesanan dalam bentuk integer, foreign key-nya itu terdapat dua. Yang pertama ada ID pelanggan dan ID karyawan. Dan selanjutnya juga memiliki atribut seperti waktu pemesanan dalam bentuk date time, jenis pemesanan dalam bentuk string, status pemesanan dalam bentuk string, dan total harga dalam bentuk float. Dan pada tabel pemesanan serta menu itu bersangkut paut dengan pesanan detail dengan primary key sebagai ID detail pesanan dan foreign key itu ID pesanan dan foreign kedua itu ID menu dan terakhir atribut jumlah. Keempat hal tersebut dalam bentuk integer.